Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang dudai jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya telah merangkum film yang berjudul The Last Castle, yang dirilis pada tahun 2001. Mengisahkan perjuangan para tahanan di dalam penjara militer Amerika Serikat yang melawan kesewenang-wenangan pimpinan penjara di sana. Seorang letnan jenderal yang baru saja ditahan dan dihukum 10 tahun di dalam penjara ini pun turut menyaksikan kekejaman pimpinan penjara yang mengakibatkan kematian belasan para tahanan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alurnya. Intro. Film berawal dari diperlihatkannya sebuah kastil yang lain daripada kastil yang pernah ada di dunia. Kastil ini dihuni oleh para tahanan yang menjalani masa hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Seperti penjara pada umumnya, setiap pagi para tahanan dikeluarkan dari sel tahanan untuk melakukan aktivitas di tengah lapangan. Scene berpindah pada Winter, seorang pimpinan penjara yang mendapat laporan pemindahan seorang tahanan. Tapi Winter memerintah Kapten Peretz untuk mengambil alih tugasnya. Setelah ACC, tepat pada pukul 5, tahanan pun datang. Para tahanan lainnya pun ikut menyambut kedatangan tahanan tersebut dan membuat taruhan bahwa tahanan baru tidak akan bertahan lama di penjara ini. Lalu para polisi militer menggiring tahanan tersebut keluar dari bus. Dan ternyata, tahanan tersebut adalah seorang letnan jenderal bernama Eugene Irwin. I'm going to need your ring. Setelah pemeriksaan, Irwin dipertemukan dengan Winter, pimpinan penjara. Dengan pakaian rapi, Winter menyambut kedatangan seorang Irwin. May I offer you some lemonade? Thank you. Dan meminta Irwin untuk menandatangani koleksi buku peperangan miliknya. Namun saat Winter kembali setelah mengambil buku dan hendak meminta tanda tangan Irwin, Any man with a collection like this is a man who's never set foot on a battlefield. Winter kecewa berat dan emosi. Yang awalnya Winter senang atas kedatangan Irwin pun, seketika moodnya berubah dan sensi ketika melihat tahanan bernama Aguilar memberi hormat kepada Irwin. This man has no rank. Saluting amongst prisoners is prohibited. Thank you for your hospitality, Colonel. You're welcome. Lalu kapten mengantar Irwin ke sel tahanannya dan memberitahu peraturan-peraturan yang ada di sana. Prisoner Irwin's in the cell. Tomorrow, put out only one basketball. Pagi hari keributan terjadi di antara tahanan yang berebut bola basket. Sedangkan Winter hanya memantau kejadian itu dari dalam ruangannya. Irwin terheran-heran saat menyaksikan kejadian tersebut. Tak lama, mendengar perintah itu pun Irwin ikut bertiarap. Terkecuali Tamper. Tamper yang terlihat putus asa dan pasrah ditembak peluru karet sebanyak 2 kali oleh Paul Mill hingga tumbang. Sebagai seorang tahanan, kini Irwin harus terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang tahanan pada umumnya. Saat jam makan siang, Irwin didatangi mantan anak buahnya, Bernard, pada saat perang di Teluk. Tak lama Tamper yang masih terlihat kesakitan diberikan aspirin oleh Bernard. Lalu datang Enquiries. Mereka berkumpul dan meminta bantuan Irwin untuk berbicara dengan seorang teman di Pentagon. Mereka membocorkan semua kebusukan yang terjadi di penjara tersebut.
Tapi Irwin menolak mentah-mentah permintaan mereka dan akan berhenti bertempur untuk siapapun dan apapun. It's not a random thing. You know, winter's that side, you're done. Doing my time here, I'm going home, and God willing. Lalu Irwin pergi meninggalkan mereka semua. Scene berpindah kepada Yetis si Raja Judi. Yetis menghampiri Irwin. Dia mengatakan bahwa sejak kecil dia pernah bertemu dengan Irwin di Hanoi bersama ayahnya. Lalu Irwin mendapati kunjungan dari anaknya Rose. Rose menyampaikan kekecewaannya terhadap ayahnya tersebut. Mengapa harus menyerahkan diri karena kesalahan yang dilakukannya? Namun Rose tetap memberi semangat kepada ayahnya. Saat berada di lapangan, Aguilar lagi-lagi memberi hormat kepada Irwin. Padahal Winter sudah melarang memberi hormat kepada sesama tahanan. Namun Irwin memberi penjelasan apa arti penghormatan sebenarnya. Kejadian itu pun disaksikan oleh Winter dari kejauhan. Karena kesal, akhirnya Winter memberi hukuman kepada Aguilar. Kemudian Aguilar diperintah untuk memberi hormat di tengah derasnya hujan semalaman. Sampai sirine pagi pun berbunyi. Hukuman Aguilar seharusnya berhenti hingga sirine pagi berbunyi. Namun Kapten Peretz memerintahkan Aguilar untuk melanjutkan hukumannya kembali. Irwin yang menyaksikan tidak tinggal diam. Irwin menurunkan tangan Aguilar dan menghalau pukulan yang dilayangkan Kapten kepada Aguilar. Irwin akhirnya terkena pukulan dari penjaga lain. Tak lama datanglah Winter. Kapten pun melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun atas kecerdasannya, Irwin tidak membenarkan hukuman yang Aguilar jalani itu sangat tidak sesuai dengan pedoman perilaku. Tak mau kalah, Winter akhirnya memberi Irwin hukuman dengan alasan karena Irwin yang seorang tahanan menyentuh seorang perwira. Di bawah terik panas matahari, Irwin mendapat hukuman memindahkan batu seorang diri. Yetis yang lagi-lagi memanfaatkan momen tersebut, mengajak tahanan lainnya untuk bertaruh. You can take off your shirt if you want. Tak disangka, akhirnya jenderal bisa memindahkan semua batu itu. Namun lagi-lagi Winter mengada-ngada kalau hukuman yang diberikan Irwin harus dijalankan 1 hari penuh. Irwin pun kembali memindahkan batu tersebut ke tempat semula. Kemudian para tahanan diperintah untuk memasuki sel tahanan. Irwin yang terlihat sangat kelelahan dihampiri baper. Menjelang malam, Irwin yang berada di sel isolasi dihampiri Winter. Yang meminta maaf atas kejadian yang dialaminya. Dan menjelaskan kalau selama ditahan tidak ada istilah bawahan atau atasan di antara sesama tahanan. Akhirnya Irwin dikeluarkan dari sel isolasi dan kembali ke sel tahanan semula. Saat akan memasuki sel tahanannya, Irwin disambut dengan suara ketukan dari jeruji besi. Adapun Yetis yang senang atas kembalinya sang jenderal, Yetis datang untuk memberikan hadiah berupa beberapa batang rokok. Ia menyuruh Aguilar untuk membagikan ke tahanan lain. Yetis mengatakan ayahnya pernah berkata kalau dulu Irwin mempertaruhkan nyawanya demi prajurit-prajuritnya. Tapi Irwin menyangkal dan berkata, When you're tortured, the first thing they do is to try to break down your sense of self. I prayed for death. I
every night. I don't care what you've heard, Yates. They kept me alive. Saat beberapa para tahanan kembali bekerja untuk membangun dinding, lalu bertanya kepada Irwin, untuk apa si Winter membangun tembok ini? Mereka menganggap kalau Winter hanya mengada-ngada dan mempermainkan mereka saja. Tetap dengan jawaban yang sama, bahwa ini bukan dinding miliknya. Dinding ini milik kalian. How are we supposed to do this? Are you supposed to do that? Dad's amazing. Para tahanan pun berinisiatif untuk membangun kembali tembok tersebut dan mempercayakan pembangunan tersebut kepada Aguilar. Keesokan harinya Winter menanyakan apa yang telah terjadi. Dan salah satu prajurit Winter mengatakan kalau Irwin lah yang memerintahkan perubuhan dinding itu. Setiap harinya dengan penuh semangat para tahanan membangun tembok tersebut. Mr. Aguilar, it looks good. Thanks, Chief. Aguilar pun mendapat penghargaan dari teman-temannya. Dia disuruh untuk menuliskan namanya di tembok tersebut. Winter yang memantau kejadian tersebut menganggap kalau Irwin sedang merencanakan sesuatu dan membentuk aliansi. Irwin pun dipanggil oleh Winter untuk menjelaskan maksud Irwin. Namun ternyata Winter telah merencanakan sesuatu. Dia akan merobohkan dinding yang telah dibangun oleh Aguilar dan para tahanan. Aguilar yang melihat dindingnya akan dirobohkan, menghalau alat berat yang akan merubuhkan dinding tersebut. Sirine pun kembali berbunyi. Di saat semuanya bertiarap, Aguilar tetap akan bertahan, melindungi temboknya itu. Namun tak lama, Aguilar terkena tembakan tepat di kepalanya dan tewas di tempat. Hal tersebut memicu Irwin untuk membela kebenaran. Keesokan harinya para tahanan sangat kecewa karena melihat dinding yang telah Aguilar dan mereka bangun telah dihancurkan. Irwin pun memerintahkan Delwolf untuk mengumpulkan tahanan. Mereka disuruh berkumpul dan mengadakan upacara penghormatan terakhir atas gugurnya Aguilar. Scumbags running the asylum. Some may think to be remembered in this way. This is not a disgrace. We're not made in marble. A rifle driven into the ground, the helmet on top. Corporal Ramon Aguilar. Sound the chow horn. Sirine kembali dibunyikan. Saat Irwin dan Inquiris bermain catur, mereka dihampiri Winter dan Kapten Peretz. Dia mengutarakan penyesalannya atas apa yang terjadi kepada Aguilar dan mengatakan kalau penghormatan atas kematian Aguilar itu boleh dilakukan. Irwin yang mendapat panggilan Chief oleh tahanan lain pun diperbolehkan. Tapi Irwin dan tahanan lainnya tidak menginginkan itu semua. Yang mereka inginkan hanya Winter lengser dari jabatannya. Winter yang merasa dipermalukan mengadu kepada seorang atasannya bernama Hiller. Winter lagi-lagi mengada-ngada mengatakan bahwa Irwin membutuhkan psikiater untuk memeriksa kejiwaannya. Tak percaya dengan yang dikatakan Winter, akhirnya Hiller sendiri menemui Irwin. Saat Irwin berbicara kebusukan Winter di penjara kepada Hiller, di saat yang tepat juga Winter mendapatkan surat ancaman dari Irwin.
Karena tak ingin semuanya terbongkar dengan gercep, Winter merencanakan sesuatu. Winter menggerakkan semua pasukannya untuk menggertak Irwin dan melakukan penyelamatan terhadap Healer di ruang penyidikan. Seketika suasana penjara kastil yang tadinya santuy pun jadi rusuh. Tiba-tiba truk tangki air menyemprotkan air kepada para tahanan. Hingga sebuah helikopter pun Winter datangkan. Pokoknya riweuh pisan gegara si Winter. Healer yang juga berpikir bahwa Winter mengada-ngada, akhirnya menggertak balik jika Jenderal Healer mendengar lagi tahanan mati di sini. Oke, you die. Yes, sir. As far as Gene Irwin is concerned, it is my judgment he is as sane as you are. That is true, sir. You watch yourself, Colonel. Eugene R. Irwin. Lalu si Winter lagi-lagi berulah. Bermaksud mempermalukan dan menjatuhkan harga diri Irwin. Kali ini dia membacakan laporan kesalahan Eugene Irwin pada masa lalu di hadapan semua tahanan. When you choose to follow a man who is motivated before he fades away. Kerusuhan lagi-lagi terjadi. Tahanan yang mencoba melawan pun akan dimasukkan ke ruang isolasi. Saat beraktivitas di lapangan, lalu mereka mengatur strategi. Tapi Yetis yang bersikap seolah tidak mendukung strategi tersebut pergi begitu saja. Memanfaatkan situasi tersebut, Yetis dipanggil ke ruangan Winter. Winter menawarkan kepada Yetis kalau dia bersedia jadi informan untuk Winter, Yetis akan mendapatkan pengurangan masa hukuman. Yetis pun mau dan kini dia telah menjadi pengkhianat. Saat jam makan siang tiba, dua orang tahanan membuat kegaduhan. Lalu para petugas memisahkan dan membawa keluar tahanan tersebut. Setelah para petugas berhasil terkecoh, Irwin dan tahanan lainnya melanjutkan mengatur strategi untuk menjatuhkan Winter. Dengan cara mengambil kendali fasilitas penjara. Kembali ke sel, mereka lanjut mengatur strategi secara matang. Yetis yang berkhianat pun turut hadir menyimak penjelasan Irwin mengenai rencana yang akan dijalankan. Keesokan harinya, saat para tahanan keluar dari sel tahanan menuju lapangan, Yetis diseret oleh Irwin. Dan Yetis diberikan pilihan untuk menjadi pengecut atau prajurit sejati. Yetis yang mendapat gertakan dari Irwin pun meminta agar Winter segera mengeluarkan Yetis. Dia mengadu bahwa orang-orang sudah mengetahui bahwa dia telah berkhianat dan membocorkan semua rencana Irwin yang akan menguasai penjara tersebut. Namun kemudian kegaduhan terjadi. Katbas berteriak dari luar ruangan mencari Yetis yang berkhianat. Saat para tahanan kembali ke sel tahanannya, Irwin mendapatkan surat dari Rose, anaknya, yang mengirimkan sebuah foto cucu Irwin yang selama ini ingin Irwin temui. Namun tak lama sel para tahanan digeledah oleh para petugas. Dan semua napi dikumpulkan di lapangan. Penggeledahan itu dilakukan karena bendera milik Winter hilang. Ternyata pengkhianatan dan kegaduhan di ruangan Winter kemarin merupakan akal-akalan Yetis untuk mengambil bendera yang akan dikibarkan oleh para tahanan. Irwin dan para tahanan memulai aksi mereka. Beberapa tahanan berhasil mengunci hampir semua petugas itu di dalam penjara. Tepat saat pukul 6:10, Irwin memberi aba-aba. Mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Saat kerusuhan terjadi, salah satu tahanan menghubungi Jenderal Healer untuk mengerahkan bantuan. Beberapa kelompok menyiapkan katapel untuk melakukan penyerangan terhadap penembak yang berada di atas menara. Di sela-sela kerusuhan terjadi, Winter mendapat panggilan dari Irwin. Sedangkan beberapa kelompok lainnya mendorong katapel raksasa untuk menyerang kastil Winter. Untuk menjaga para kelompok ini, puluhan tahanan membawa nampan besi untuk melakukan perlindungan. Tak lama prajurit Winter pun datang menyerang. Terlihat kelompok tahanan lain bergegas menembakkan lodong ke arah penembak yang ada di menara. Tak lama ketapel raksasa melayangkan batu api ke arah kastil Winter.
Dan Winter memerintah Parrots untuk mengeluarkan meriam air. Setelah Daffy berhasil mematikan pipa air, dan kali ini giliran Yetis yang akan mengambil alih helikopter. Setelah berhasil, Yetis menyerang si penembak handal yang berada di menara yang tersisa. Setelah semua berhasil dilumpuhkan, mereka berbaris untuk mengibarkan bendera yang Yetis sembunyikan. Winter yang turun ke lapangan datang untuk memberikan peringatan. Kali ini dia mengancam dengan peluru asli. Semua napi bertiarap. Namun tidak dengan Irwin. Dia tetap berjalan untuk mengibarkan bendera. Winter lalu memerintah prajuritnya untuk menembak Irwin. Namun Kapten Parrots yang selalu menjadi tangan kanan Winter selama ini mulai terbuka mata hatinya dan berontak. Tapi berkali-kali Winter tetap menembak Irwin. Tak tinggal diam, akhirnya Parrots menodongkan senjata ke arah Winter dan berusaha menyadarkan Winter. Winter pun berhasil ditangkap oleh anak buahnya sendiri. Irwin yang dengan keadaan tertembak berhasil mengibarkan bendera tapi tidak dengan keadaan terbalik. Yang artinya bahwa mereka semua bebas. Irwin pun gugur. Akhirnya pertempuran seorang jenderal pun selesai. Tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.